Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Pernahkah saudara mengamati orang yang sangat bergantung pada orang lain? Ia tidak bisa apa-apa, selalu bertanya dan minta tolong pada orang yang ia andalkan. Seperti itulah seharusnya kita kepada Tuhan. Amsal bacaan kita memperingatkan agar kita tidak menaruh kepercayaan penuh pada penilaian atau pemahaman sendiri tanpa mencari bimbingan atau hikmat dari Tuhan. Ketergantungan pada diri sendiri itu disebut bebal atau bodoh, karena pemahaman manusia terbatas, bisa salah, dan sering menyesatkan. Hikmat manusia tanpa dasar kebenaran Tuhan akan menghasilkan keputusan yang buruk, kesombongan, dan akhirnya kegagalan. Amsal ini memperingatkan bahaya kesombongan dan terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Amsal ini juga menjelaskan hal sebaliknya. Mereka yang berjalan dalam hikmat dan bijak, yaitu orang yang mencari bimbingan, koreksi, dan wawasan dari firman Tuhan. Hikmat firman Tuhan lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat dari firman mencakup pemahaman terhadap kompleksitas hidup melalui perspektif yang berpusat pada Tuhan dan menerapkan pemahaman itu dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Jika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, Amsal berkata bahwa kita akan selamat. Artinya dijaga agar tetap aman. Hikmat Allah itu memberikan perlindungan baik secara rohani, emosional, mental, dan secara fisik. Keselamatan itu bukan hanya tentang menghindari bahaya, tetapi tentang membuat keputusan yang mengarah pada kehidupan yang makmur, aman, di bawah pemeliharaan Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang dapat menimbulkan stres. Stres menjadi salah satu sumber berbagai macam penyakit fisik. Stres dapat disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, perubahan hidup yang besar, dan tekanan internal misalnya harapan yang tak terpenuhi, dan segala kekhawatiran. Strategi hidup yang baik ialah mengandalkan Tuhan, menjadi orang yang bijak, dan tidak menjadi orang bebal yang mengandalkan diri sendiri. Tuhan Yesus pernah mengingatkan dengan perumpamaan orang yang membangun rumah di atas pasir dan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir roboh. Seperti itulah orang yang mengandalkan diri sendiri. Dia seperti membangun di atas pasir. Ketika keadaan aman, rumah itu berdiri tegak. Pembangun rumah itu terlena, seakan mengatakan, tanpa Tuhan pun hidupku aman, tak ada masalah. Dia tidak tahu bahwa dalam hidup sesekali waktu akan ada badai. Saat itulah bangunan itu diuji. Badai adalah segala macam persoalan hidup yang tidak dapat kita hindarkan. Badai itu bisa berupa sakit fisik, dicurangi oleh orang lain, usaha yang gagal, perusahaan tempat kita kerja bangkrut, dan lain-lain. Jadilah orang yang membangun di atas batu karang, di atas firman Tuhan. Maka kita akan dijagai. Betapapun tantangan hidup datang, dia tidak stres. Imannya pada Tuhan bekerja. Ia tetap kuat
dan hatinya tenang. Saudaraku, penulis Amsal ini adalah Raja Salomo. Pada saat ia hidup mengandalkan Tuhan, ia adalah orang yang paling berhikmat di atas bumi. Tetapi ketika ia mulai sombong dan tidak mengindahkan Tuhan, kerajaannya menjadi goyah. Sepeninggal dia, kerajaan terbelah menjadi dua. Kemerosotan moral dan ekonomi makin menjadi, dan pada puncaknya, Samaria dan Yerusalem jatuh. Umat Tuhan hidup dalam pembuangan. Perhatikan peringatan Amsal ini, jangan kita bodoh. Pemahaman manusia memiliki keterbatasan. Hikmat yang datang dari mencari Tuhan dan memahami jalan-jalannya, memberikan bimbingan dan perlindungan. Hikmat membantu kita menghadapi tantangan hidup. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang rendah hati, tidak sombong. Tuhan membenci kesombongan. Akui bahwa hikmat saudara tidak cukup tanpa bimbingan Tuhan. Percaya pada hikmat Tuhan menuntun pada pengambilan keputusan yang lebih baik, dan hidup kita akan damai dan sejahtera sekalipun ada tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar jangan menjadi orang bodoh yang hidup mengesampingkan firman Tuhan. Sebaliknya, bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami memiliki pikiran yang berorientasi pada hikmat yang datang dari firman Tuhan, sehingga hidup kami Kau jagai, selamat dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus sumber segala hikmat, kami berdoa. Amin.